Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para senior-senior kita, wabil khusus semua pengurus Nahdlatul Ulama baik suriatan autan fidiatan, para sahabat-sahabat Ansor, para sahabat-sahabat Banser yang telah mengamankan saya mulai dari Taipei, kota wanita. Ya untung saja istri saya ikut, alhamdulillah. Kalau enggak ikut ya bahaya. Nek pertanyaannya gak bahaya, tak bahaya pol. Karena mayoritas kalau di Taipei itu kita lihat itu banyak orang yang pakai bajunya anaknya. Wah ini kopi sama teh, siap-siap. Oh kopi jahe, jahe polos, oke. Itu Mas Danu. Jenengan, oke. Penaman, oke. Dan yang saya hormati seluruh keluarga baru saya, para PMI. Kalau daunnya Habib Umar apa? Pekerja Masya Allah Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semua PMI yang hadir. Taiwan ini potensi untuk menjadi kekasihnya Allah itu sangat besar. Karena jenengan untuk mengawal agamanya Allah ini lebih sulit di sini, lebih sulit sekali, entah itu aksesnya atau apanya. Bahkan saya tadi di Taipei mencari makanan yang halal aja kita harus pakai mobil, harus pakai apa, wis roto-roto, ya wis gak halal lah. Yo nek kaya Gus ngeten iki kan ya kudu golek sing halal. Nek jenengan banyuwe kan kadang jajal sing ora halal ya ta. Wonge teko. Alhamdulillah. Dan yang paling penting lagi di Taiwan ini, apapun basic kita itu, yang paling penting kita itu harus menyatu sesama PMI khususnya. Kita itu harus bersama terus, karena kita juga nggak tahu nasib kita itu gimana, kita nggak tahu. Kita itu jauh dari keluarga kita, jauh dari saudara-saudara kita. Salah satu nikmat yang harus dijaga di sini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Berbicara tentang keislaman kita di sini sangat minoritas. Berbicara tentang keimanan kita, ujian keimanan di sini sangat luar biasa. Mungkin iman kuat tapi imron jengat. Ya. Ya ta. Imane kuat, imrone jengat. Sangat sulit. Lah Gus, terus apa hubungannya tentang iman, tentang nikmat iman, terus dengan perkumpulan? Loh, kita semua jangan lupa, di balik nikmat yang panjenengan cari, uang yang banyak, harta yang banyak, mungkin pulang nanti bisa beli ini, bangun rumah atau apa, atau kita memiliki istri segini, mungkin nanti kalau uangnya banyak istrinya 3 atau 4, mungkin wacana kita kan seperti itu. Tapi dibalik semua itu, dibalik rencana-rencana kita yang entah itu akan terrealisasikan atau tidak, ada satu nikmat yang sangat penting, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Karena apa? Pada akhir dari kehidupan manusia, kekayaan, kenikmatan apapun ini akan kalah dengan yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Karena semua manusia itu pasti memiliki cita-cita yang namanya
akhir dengan husnul khotimah atau akhir dengan happy ending. Nah, untuk mencapai husnul khotimah, manusia itu harus meninggal dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Sekarang untuk menjaganya gimana? Di balik gejolak Taiwan ini yang mengerikan, lah kan kita ya berat toh untuk menjaga nikmat Islam di sini. Siapa tahu kamu ketemu di lampu merah, ada mbak-mbak yang pahanya kayak fried chicken itu, kayak Kentucky itu, tiba-tiba enek info nomor WA dan sebagainya. Walaupun entah itu ternyata beda keyakinan, agamanya beda, tapi perasaannya sama, kan nggak tahu juga kita. Terus akhirnya mangkat rono, akhirnya diupayakne gimana lah. Di sini itu paling sulit untuk menjaga seperti itu. Lah Gus, solusinya gimana kalau menurut panjenengan? Melihat gejolak-gejolak seperti itu, saya langsung ingat apa yang didhawuhkan Imam Nawawi Al-Bantani, ulama dari Banten yang sangat masyhur di dunia ini. Imam Nawawi mengatakan, dalam beberapa cabang-cabangnya iman, untuk menjaga keimanan kita itu harus mutaba'atul jamaah. Artinya apa mutaba'atul jamaah itu? Bersatu padu dalam kebaikan. Jadi kalau kita itu jauh dari rumah, jauh dari keluarga kita, solusi kita itu gimana? Ya mutaba'atul jamaah. Gimana kita itu bisa bersatu padu dengan circle yang baik, isinya itu dalam kebaikan. Loh Gus, itu apa dasarnya bersatu padu dalam kebaikan itu? Dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Quran, info dari pusat. Pusat itu kan Gusti Allah Pak. Pusat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Info dari pusat gimana? Di dalam surat Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Sara'alakum minad-din ma wasso bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan tentang agama seperti halnya yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Agama-agama ini diturunkan tujuannya apa? An aqimuddin, untuk menegakkan agamanya Allah. Agama iki didukne tinggi negakne agamane Gusti Allah. Dan tujuan yang nomor 2 apa? Wala tatafarraqu fi, agar kita itu tidak tercerai berai. Lah, ketika panjenengan itu kok di tengah kesibukannya, ada yang di pabrik, ada yang di ART, ada yang di panti jompo, ada tadi saya itu bertemu dengan mbak-mbak, ada yang jualan rokok, ada yang SPG, nek sing ngopo wis mbiarang kalir kuwi ya toh. Lah sapa pelayaran. Lah kok jenengan itu masih menyempatkan diri? Aku tak golek wektu nggih kumpul-kumpul ning PCI apa ning ndi, aku tak golek info iki cah-cah sholawatan ning ndi. Secara tidak langsung ini bukan masalah tren gaul apa ora. Secara tidak langsung jenengan kumpul padahal jenengan gak paham jane acara oh iki apa, jane isine sholawatan iki artine apa. Jenengan gak paham, tapi jenengan meluangkan waktu di tengah kesibukannya panjenengan. Secara tidak langsung jenengan itu menjaga keimanannya panjenengan. Karena apa? Perkumpulan-perkumpulan yang sesuai dengan konsepnya Al-Quran, ya NU ini. Di dalam NU kita an aqimuddin, menegakkan agamanya Allah. Generasi-generasi muda-muda kayak panjenengan, daripada memiliki kelabian iso nyanyi daripada ngolor kabel ning kono, sing mari bayaran tukang ngolor kabel wonge teko. Lah daripada mari bayaran kok ngolor kabel ya toh,
golek LC Vietnam. Lah akhirnya pilih mangkat ning kene. Iki engko jadwale ngamen ning ndi? Ngelingi sesuk bulan sesuk iki wae bayar kantor NU. Mangkat. Jenengan semangat. Lah, daripada jenengan repot-repot akhirnya ke arah yang tidak baik, jangan ke sini. Lah ini An-Aqimuddin, menegakkan agamanya Allah. Dan paling luar biasanya lagi, jenengan menegakkan agamanya Allah di kota atau bahkan di negeri, di negara yang belum banyak mengenal Allah. Potensi menjadi walinya Allah sangat besar di sini. Dan jenengan nggak sadar, jenengan bekerja, awan macul bumine Allah, bengi macul langite Allah, kumpul-kumpul, mangan apa kacang godhog apa-apa ning kene, enek apa ora kacang godhog ya. Jangan mangan nopo wis ning kene, ciri khas sini itu apa? Kumpul-kumpul di sini, piye yo NU piye. Loh, ini bukan masalah sepele loh. NU di sini itu lebih berat daripada di sana. Coba bayangkan kalau NU ini belum ada di Taiwan, gimana kalau ada teman-teman kita yang meninggal? Bisa jadi dipulangkan dengan keadaan berdasi, pakai jas, padahal target kita itu meninggal dengan husnul khotimah. Tapi kalau ada teman-teman NU, kemarin di Taipei ada tempat pemulasaraan jenazah, bagian ngafani enek, bagian ngeromat, bagian nyolati ada. Lah ini dakwah yang luar biasa. Kita berusaha mengenalkan Allah kepada orang-orang yang hidup di negeri yang tidak kenal dengan Allah. Bagi saya keren sekali. Walaupun saya ketika di sini sangat tidak mampu. Wong kula niki lho mangan mie Taiwan itu, masya Allah, munek kilate wong Taiwan iki piye. Tapi yo malah sehat jane gitu, malah sehat, malah alami. Wong kene kan umure 90, umure 100, lame dhewe iki 40 wis stroke ringan. Krana sak liyane panganane ngawut, gampang mikir bondone tanggane. Lah, tak lanjut nih gen runtut ya. Ini penting. Lah ketika panjenengan kumpul-kumpul kayak gini, tanpa panjenengan sadari, kadang ya koyo sepele. Iki ya ora mending ngene iki penak disco, penak nyapo. Tapi tanpa panjenengan sadari, jenengan akan menjadi khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluhu, akan menjadi orang yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Tanpa jenengan sadari, jenengan pulang, semisal di sini sudah beberapa tahun, pulang itu masya Allah jariah kebaikan jenengan itu di Taiwan itu banyak. Loh, kalau di Indonesia itu sudah biasa untuk berjuang itu mudah, di sana kiainya banyak, ulamanya banyak. Kalau di sini masya Allah, bahkan tadi ada banser itu yang asli orang Taiwan yang jemput saya itu Pak Lai. Pak Lai itu tadi saya baru ketemu, saya langsung bilang nihoma dewe kene wong pusat bakal ngatasi. Iya dah. Lah itu wong istri saya tadi saya bilang hu aini, wah jawabannya hu. Jadi pokoknya yang penting mutaba'atul jamaah. Berkumpullah dalam kebaikan, bersatu padulah dalam kebaikan. Ciri-cirinya perkumpulan yang baik itu gimana? Yang pertama, yang sesuai Al-Quran, An-Aqimuddin, perkumpulan itu menegakkan agamanya Allah atau tidak. Yang nomor dua, wala tatafarraqu fih, perkumpulan yang tidak mengajak perceraian. Wala tatafarraqu fih, perkumpulan yang tidak mengajak perceraian. Loro iki ceklono, iki Quran surat Asy-Syura ayat 13. Engko dicek dhewe-dhewe. Dan saya yakin jenengan mesti gak ngecek wong Quran ora tau kok demok. Lah, wonge teko lali. Lah mila saking menika, jangan sampai jenengan sudah menjadi orang kaya, sukses kerjaannya, tiba-tiba hilang keimanannya. Naudzubillah min dzalik.
Jadi adanya kantor-kantor NU baik di Taipei, baik di Taichung maupun dimanapun itu adalah kantor-kantor yang menjaga keimanan kita agar terus kita itu mengingat yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita kaya kalau kita itu kehilangan Allah? Buat apa kalau kita itu kelihatan tenar tapi kita itu kehilangan Allah? Jangan sampai. Jadi di balik perjuangan ini sak bulet-bulete awake dhewe lah, sak garangan-garangane awake dhewe lah. Ojo lah nek kelangan Gusti Allah. Ya Allah, jangan sampai. Dan ketika panjenengan itu sudah mengenal an akimuddin wala tatafarraqu, itu tadi jenengan menegakkan agamanya Gusti Allah. Dari sisi lain jenengan secara tidak langsung sudah memperkenalkan agamanya Allah dengan baik. Ya ini kayak Pak Lai itu loh. Itu tadi saya tanyakan ke ibu siapa itu, Bu Angel, yang Wonosobo tadi, Bu Angel. Itu kenapa itu Pak Lai itu kok mau jadi banser, terus kok mau ikut di NU? Ya saya tanya Gus, katanya kok melihat banser-banser itu mengawal kiai, akhirnya tertarik. Loh, dari pergerakan kita itu sudah dakwah itu secara tidak langsung. Dan ini sesuai yang didahulukan Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. La tashab man la yunihduka khaluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. La tashab. Janganlah kamu itu berteman dengan orang-orang yang tingkahnya dan ucapannya tidak menggerakkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah cari teman yang seperti itu di mana? Ya ini, perkumpulan-perkumpulan orang soleh ini. Garangan tapi sing soleh ya ta? Mulai kerja sing diomongne ora kok tuku dem-deman apa ora, sing diomongne masjid nganu rame apa ora, iki cara aku pengen sedekah ning ndi, iki cara piye gitu loh. Itu namanya teman atau perkumpulan yang selalu menggerakkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika panjenengan kok mendapatkan perkumpulan yang seperti itu, terus teman yang mengajak kebaikan kepada Allah, yang luar biasanya lagi apa? Pekerjaan panjenengan itu lama-kelamaan akan menjadi niat akhirat. Lah sekarang itu nyun sewu, jenengan kadang aku kerja ning kene pirang-pirang tahun kok sugih wangel. Tahu mikir ngono ora? Aku iki kerja ning kene ya Allah, puluhan tahun. Iki kok ra nyentel, duit entek panggah nyanyi. Kayak gini ngomah ngirone bodoh sugih kabeh harap mulai sampai gak wani. Sudahlah, tak kei resep langsung A1 kok Kanjeng Nabi. Iki dawuh Kanjeng Nabi, pusate menungso kan Kanjeng Nabi kuwi ya toh. Ketika panjenengan sulit untuk melakukan pekerjaan, banyak rintangan, sudah caranya mudah. Mangkanat al akhiratu hammahu. Barang siapa kok memiliki tujuan akhirat dalam setiap hal, tujuanmu itu tujuan akhirat. Kayak banser ngawal kiai, wis iki pancen yo ahli ilmu, wis iki tak kawal. Kantor NU aku sedekah ning kene, iki kantor kaya dawuh Gus Idam sing jaga keimanan. Karo iki sing ngawal akidah ahli sunnah wal jamaah. Kanca-kancaku gen slamet yo ning kene iki, ngerti info apa-apa yo ning kene iki, kesaenan apa-apa ning kene iki, aku iso takok apa-apa sing ra paham agama aku yo ning kene iki. Mungkin kan seperti itu. Akhirnya duit titik akeh kadang disedekahne teng mriki untuk bayar kontrakan di sini dan sebagainya. Lah ketika panjenengan kok memiliki amal akhirat seperti itu, isuk ning pabrik diniati yo amal akhirat, iki aku kerja nggih sang ibadah. Masalah kaya, masalah ning omahku gen tuku Venturer, gen tuku Innova, pikir keri. Wis penting kerja ae. Kesuwen nek bagi kula ngoten niku. Kesuwen mangkanat al akhiratu hammahu. Jadi jenengan duwe niat akhirat. Wah gagah. Ja'alallahu ginahu fi qalbi. Nek jenengan duwe niat akhirat ngoten niku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang namanya kekayaan di dalam hati panjenengan. Walaupun pulang itu kelihatannya belum sekaya yang dibayangkan tetangga panjenengan, tapi jenengan itu di dalam hatinya tenang, nggak tertekan. Jadi yo tenang, nakokne cewek yo tatak,
kula niki teng Taiwan pun 4 tahun Bu, kula demen kalih anak jenengan, mantun niki kula mangkat malih. Tenang, insyaallah kula jaga atine yugane jenengan pun to mboten masalah. Wong kula niku teng Taiwan nggih banser, kiai mawon kula jaga ndahne anake jenengan. Nah, ya ta. Gagah nek mboten percados tanglet Gus Idam nate mriku kula kawal keng serangane mbok-mbok niku lho. Lah, umpamane ngono, wis gagah. Dadi atimu sugih. Jenengan ora kok syukuri dadak ngenteni wis duwe dhuwit mboten. Dadi jenengan wis panggah gayeng kerja ning pabrik ya bahagia, bengi sholawatan bahagia. Tidak ada tekanan apa-apa di sini. Kalau kita itu memiliki niat akhirat. Tapi kalau orang itu memiliki niatnya dunia, wah, nanti saya bacakan. Ini bahas yang niat akhirat dulu ya. Mangkanat al akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya akan kaya. Tatak, cedok wong sugih, cedok piye biasa. Wa jama'alahu samlahu. Dan yang selanjutnya urusan yang berantakan ini akan diselesaikan oleh Allah. Dekengane pusat. Tenanan niku dawuh Kanjeng Nabi lho. Wa jama'alahu samlahu. Urusanmu akan dibereskan oleh Allah. Sampean duwe Gus, kula niku sing ahli mangkat mriki gadah utang. Sudah, gimana caranya kamu memiliki cara tanpa harus memakai uang gajianmu, utang-utang itu bisa lunas. Caranya gimana? Ya keajaiban dari Allah. Keajaiban dari Allah. Loh, saya cerita seperti ini ora kok sok mantep. Saya itu ngalami Pak. Ngalami. Di rumah itu, saya itu usia saya September ini kan 30 tahun ini saya. Masih 30, majelis itu usianya 4 tahun. Kita berawal dari sulit, berawal dari sonnya seperti ini. Satu, iya Mas Janu, satu. Biyen itu biasa kita itu pakai mic-nya Danu ini welekan 150 sampai engko nek cetuk tukang son ngono mesti dilokne biasa. Kita itu mulai dari bawah kita itu. Tapi tanya ke Danu, setiap dulu mau saya kumpulan, Mas, ojo kok anggap perkumpulannya dhewe iki aja kok anggap perkumpulannya dhewe iki nyambut gawe. Iki pengabdian. Jadi kayak panjenengan yang selawatan di sini jangan dikira ini kerja. Kita pengabdian di sini. Ya menjaga keimanan itu tadi loh. Mas Danu saya bilangin seperti itu. Nek sir kerja, engko golek kerjaan ning njaba. Mulakno sekarang dia punya basreng, punya apa itu usaha sampai go Taiwan itu usahanya dan iya. Dan kas-kasnya dari sholawatan itu ya wah sangat tidak cukup. Dari hadroh itu sangat tidak cukup. Wah kok enek degan barang ning Taiwan. Degan Vietnam ini. Wah enek. Sopo sing menek iki, Bang? Mas, pun. Oke. Cibor sing menek. Po iso? Nah, itu beneran itu. Lah ini kan ada ini teman sekolah saya ini tahu. Itu siapa namanya? Growoh itu rumahnya Tunjung. Itu juga tahu. Saya bilang seperti ini mantep tenanan karena saya ngalami. Tapi sering ke Mas Danu dulu saya bilang ke anak-anak, wis to, cah, iki wis piro-piro bejo kita itu bisa terjaga keimanan kita di usia muda seperti ini. Kita harus memiliki kesibukan karena saya itu memiliki prinsip seperti ini. Seperti yang didhawuhkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa nafsuka in azlatha bil haq wa illa istaghlatka bil batil. Jika dirimu itu tidak disibukkan perkara yang baik, maka secara otomatis sampean ini mesti disibukne karo perkara sing elek. Wis to, kaya bocah-bocah sing saiki kerja karaoke. Pokok duwe penggawean ning PCI iki lho. Insyaallah suwi-suwi lali. Bocah sing kerja ngeslot. Ya dikei penggawean ning NU iki lho. Suwi-suwi beres niku, gampang, gak usah angel-angel. Kita nggak usah sulit-sulit, wah ini harus amalan apa Gus gini. Pokoknya manut. Ning kene enek semaan, enek pengajian. Sesuk enek tablik akbar melok ngurusi. Minimal lah bikin sosial media yang baik.
piye, awakmu karo kerja piye carane, apakah memiliki kreasi yang bisa diakses orang yang tidak bisa datang, bikin grup apalah itu kan bisa. Lah ketika panjenengan memiliki niat akhirat seperti itu, jadi kerja iki tak nggih sanggung ibadah ning Gusti Allah. Wa jama'alahu samlahu, urusan yang berantakan itu akan diberesi oleh Allah. Termasuk kuwi mang ning omah mamane diutang, ning omah duwe masalah, engko ning kene wedi nek kepikiran beh sok rabiku karo sapa,